itu tadi jadi apa anak asuh gitu deh, apa gitu tadi kan? Ya. Nah seperti itu. Tentu punya problem lah pada Mhm. saat nak masuk ajaran baru, bolehkan di ini, itu dan Iya. sebagainya. Apakah pernah mendapatkan cobaan Mmm, seperti keperluan sehari-hari yang tentang makan dan sebagainya sih mungkin kita belum ter-cover sampai ke siye. Tapi untuk misalnya sepatunya, eee, Back to the Street, podcast jalanan. cewek cantik? amin. Jelek banget. Tentu seorang perempuan yang tangguh, banyak aktivitas kegiatan di luar, ya kan, baik kegiatan sosial, kegiatan ngajar mengajar dan lain sebagainya lah. Di samping kiri saya mungkin ada yang kenal, ada yang enggak, nanti kita kenalkan. Saya pun enggak tahu nama beliau yang sesungguhnya, tapi saya sering nyebutnya Lala, Mbak Lala. Lala ya, Salah Bang, Mbak Lala ya, Lala ya, bukan Miss Lydia ya. bukan. Oh bukan. Nah, Nggak kenal saya udah Miss kenal ya. Lydia. Oh bukan. Takutnya nanti Miss Lydia. Sebagai Kalau Miss Lydia agak viral, ibu-ibu yang agak ngamuk dengan Miss Lydia kacau podcast kita malam itu kan. bawa Oke, pangkat kayak bawa pangkat. apa kabar? Mbak, Alhamdulillah kabar baik, baik ya? sehat. Sehat ya? Mmm, Tapi sih namanya nak, namanya panjang, namanya nggak panjangnya pakai panjang-panjangin kayak panjang aja. standar lah. Nur Laila, Nur Laila. jadi artinya ye cahaya malam Atas malam itu. atau cahaya malamnya lilin kayak Bang. Lilin. Lilin. Berarti lebih ngepet tuh. Salah. Oke lah, aktivitas lah. Aktivitas kalau Hari yang itu. hari itu Oh. hari itu saya, seperti biasa, bekerjalah Bang, nih bahasanya nguli. Beli Di Poltesa saya sehari-hari Bang. desa. Ngajar, Mhm. tetap. Saya, staf, Hmm. di bagian pengawasan. Kawasan. Mhm. Di luar Poltesa aktivitasnya? Kalau di luar Poltesa, saya di Dompet Umat Bang. Di dompet umat. Iya. Artinya kegiatannya sosial ya? Sosial kemanusiaan. Sosial kemanusiaan. Hari itu kita ingin ngomong masalah sosial kemanusiaan. Topik banget lalu tuh. Ya kan? Nah, artinya kita ingin yang namanya podcast itu kan kita ingin cerita-cerita seputar sosial. Artinya berapa lama udah di Dompet Umat. dompet umat? Sebetulnya kalau di Dompet Umat udah lama sih Bang. Dari saya masuk kuliah, sebetulnya udah dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan Dompet Umat. Pertama kali ya saya ikut, terlibat atau secara tidak langsung sih diikutkan, waktu peresmian, tenun terpanjang di Indonesia, Muri, di Desa Sumber Harapan. Tahun? 2011 atau 12 gitulah. Kalau nggak salah saya akhir 2011 lah. Yang mengadakan dompet umat. Dompet Umat. Kerjasama dengan? Kerjasamanya, kalau yang Muri ya, kalau nggak salah saya Bank. independen Bang. Habisnya baru ada kerjasama dengan Bank BI. Kalau nggak salah seperti Berapa panjangnya? Saya lupa sih Bang, ada saya post dulu. Ini lu ada? Panjang mungkin Bang Sandi lah tahu kali. Tapi enggak, artinya rekor Muri kain tenun terpanjang kain emasnya. Kain emas, ya kain benang emas. Apa yang setengah meter Bang, sabuk ya. Sabuk. Tapi sih di sini Muri kain tenun terpanjang. Dan belum ada yang memecahkannya. Kita ingin tahu berapa panjang.
panjangnya Bang. Saya lupa. Seingat-ingatnya. Saya udah lupa juga tuh Bang, udah lama ingat. Tapi ada kalau mau lihat secara lebih detail mungkin ada di website Dompet Umat .id. Nah, di sini ada. Jadi Lala sudah aktif di Dompet Umat sudah sekitar tahun 2011. Kalau saya terlibat sebagai relawan, iya memang 2011 akhir atau 2012 awal kalau nggak salah saya Pak Bang. Tapi kalau di Sambas kan baru dibentuk cabang. Ya. Dibentuk cabang ya tahun 2016 kalau nggak salah saya. 16. Cuman waktu ada karena kita baru nak berjalan nih sempat vakum juga 1 tahun. 16-17 saya masih jalan. Terus 2018 kemarin kita ada kendala-kendala internal lah mungkin nih, karena di Sambas kan kita baru, habis ya kita masih belajar. Berarti Dompet Umat di Sambas tuh mungkin kurang lebih baru 5-6 tahun kali ya? Ya. Yang aktif sekarang yang mulai kami bangun kembali ya dari 2019. Kemudian 2020 awal kita udah mulai menjalankan program rutin. Nah, walaupun waktu itu 2022 iya 2020 kami baru ada. Posisi Lala di Dompet Umat? Saya di ketuanya. Itu ya? Berapa lama? Ketua itu ini keputusannya dari Dompet Umat Pusat Bang. Oke. Iya. Nah, jadi Dompet Umat tuh berkedudukannya itu Sambas cabang. Provinsi pusat. Iya. Berarti di tingkat nasional ya. Tingkat nasional itu kita sebetulnya perpanjangan Dompet Duafa. Jadi makanya di Kalbar tuh kan Dompet Duafa enggak ada. Ya. Nah, perpanjangan tangannya ya Dompet Umat. Nah, okay. Jadi kita bermitra Bang secara tapi tidak di bawah koordinasi, di sifatnya mitra atau koordinasi. Tapi laporan Dompet Umat tetap nyampe ke Dompet Duafa karena kan ada kalau tidak selesai berapa program dari Dompet Duafa pun didistribusikan ke Dompet Umat. Jadi program dan kegiatannya apa lah selama Lala di Dompet Umat? Kalau yang di Sambas ya? Sambas lah masa Kalau di Sambas kita ada program rutin yang memang setiap bulan atau rutin lah bahasanya. Ada sembako untuk Duafa, santunan untuk Duafa. Habis ya kita ada beasiswa pendidikan. Ada. Alhamdulillah sih baru nak ngambil rapot anak-anak tadi pagi dengan. Tapi ya khusus itu anak yang kurang mampu atau anak yatim dan anak Duafa. Ada anak yatim 3, anak yatim 3, anak yang Duafa itu ada 4, jadi 7 Bang. Kita ada kegiatan apa yang kalau rutinnya pendidikan sampai sembako. Kalau yang tidak rutinnya kita by moment biasanya Bang ya di tahun yang 2021 kita pertama kita sering kolaborasi dengan komunitas kalau yang terkait bencana. Jadi kan banyak komunitas yang mau bergerak biasanya. Jadi kita kolaborasi karena dengan kolaborasi kan mungkin lebih banyak donasi yang bisa kita berikan untuk daerah bencana. Kemarin kita ada di Nabah ya, Kecamatan Sejangkung nih, kayak di Galing terus sampai ke Bengkayang terus ke Timok. Habis dia kemarin di Sintang kita juga ngirim relawan untuk yang bantu banjir Sintang. Nah ya untuk yang bencana biasa kalau bencana ya kita biasa ngasih juga santunan yang mungkin tidak seberapa sih untuk yang orang-orang yang kena musibah kebakaran. Itu sistem donasinya seperti apa? Kita ada jemput donasi, ada yang pakai transfer. Kita juga menggunakan kotak infak. Kotak infak di beberapa. Tapi udah ada istilahnya kan donasi yang memberikan donasi dia penyumbang tetap apa maksudnya? Oh, donatur tetap. Nah, donatur tetap.
Ade. Malu ngomongkan ya. Ade Ade sih, ya? ade. Donatur tetap ada ya. Ade, alhamdulillah. Cuman untuk saat itu mungkin kita belum maksimal sih Bang, maksudnya belum ramai lah karena kita masih mungkin belum terlalu menjual mungkin program kita karena kita baru, jadi kita kalau dompet umat ya selalu berusaha untuk publikasikan kegiatannya agar orang tahu kita punya program A, B, C, dan D. Mungkin ada yang tertarik untuk bantu anak-anak yatim. Terus biasanya kalau kita ada program kayak sunatan massal, kemarin kita ada juga Bang, belum menyambut puasa ya, kita ada ngadakan sunatan massal dan tabligh akbar lah ya, iyalah. Kalau sunatan massal kan kemarin kita pun dapat juga donasi ya, maksudnya sponsor. Nah, hal-hal yang kira Bang, sponsor. Habis ya tapi kalau yang bulanan memang kita ada donatur tetap sih. Itu apakah donasinya itu begitu terkumpul atau dibagikan? Apakah dikumpul dalam 1 bulan atau dibagikan atau gimana? Dia kondisional Bang. Jadi gitu. Ya? Kan kita ada memberikan pilihan kepada donatur, terutama donatur tetap. Kalau maksudnya pilihannya apakah donasinya untuk pendidikan atau untuk sosial kemanusiaan. Ada berapa di dompet mana? Pilihannya ada berapa? Ada tiga sebenarnya, tiga. Pendidikan, sosial kemanusiaan, dan umum satunya. Umumnya artinya ketika dia boleh digunakan untuk apa aja. Nah, jadi kalau untuk pendidikan kita namakan dia orang tua asuh. Ya, orang tua asuh ya. Dana yang terkumpul dia akan kita gunakan untuk bayar SPP-nya, habisnya untuk perlengkapan ATK-nya, habisnya kalau kalau untuk kayak yang di asrama dia kan perlu untuk kelengkapan di asrama. Nah, ya kita apakah sampai selesai? Insya Allah sampai selesai Bang. Sampai selesai dan kita pun harapannya untuk bantu anak asuh tidak hanya sampai di selesai sekolah. Kalau bisa memang kita sampai kuliahkan. Kalau kuliah kan alhamdulillah Indonesia itu kan punya beasiswa. Kalau di Poltesa lah terutama karena saya di Poltesa saya agak paham juga. Ada beasiswa KIP kata salah saya. Jadi ya bisa kita bantu di sini Bang. Jadi untuk sekolah kita bantu maksimal sampai SMA selesai dan kalau bisa kita kuliahkan. Karena memang salah satu dari anak asuh dompet umatnya udah kuliah Bang di Poltek. Udah ada? Udah. Banyak? Sekarang sudah wisuda kalau tidak salah saya. 1 orang kemarin. Berapa lama dia diasuh oleh dompet umat? Dari masuk SMA kemarin kita daftarkan di SMA 2. Memang uang tidak mampu ya. Atau anak yatim piatu atau gimana? Kalau yang kemarin yang sampai kuliahnya memang dia tidak mampu sih, mampu. Orang tuanya ada dan kita udah kalau kita membantu tuh kan Bang, kalau di dompet umat terutama kita survei dulu. Kalau ada laporan atau kita tahu di situ orangnya kita survei, habisnya terutama kalau misalnya memang tidak ada keluarga yang bisa bantu. Nah, kalau masih ada keluarganya mungkin kita serahkan dulu ke keluarga, kan tanggung jawab kan masih tanggung jawab keluarga. Nah, tapi untuk yang anak asuh dompet umat yang sampai hari itu kami ia memang orang yang tidak mampu secara ekonomi, habisnya memang anak-anak yatim bahkan yang putus sekolah, yang tadi kami ambilkan ya ada relawan dompet umat yang ambilkan rapotnya Bang ya. Ya memang kita dapat laporan dari kawan, Bang. Dan kita datang ke rumahnya, memang anaknya hampir daan sekolah ya Bang, karena orang tuanya sakit, lumpuh kalau tidak salah saya yang bapak. Jadi dan bisa ngape-ngape.
sementara ibunya bekerja serabutan. Nah, jadi keluarganya ade, tapi rata-rata memang tidak yang gimana Bang, tidak juga bisa mencukupi biaya untuk dia sekolah. Apa ya, anak tunggal atau apa gitu? Ramai Bang, adik 4 beradik, bahkan saking orang tuanya ndak punya biaya, abangnya ya putus sekolah. Jadi ketidakan mau adiknya pun ikut putus sekolah. Artinya dari abangnya pun putus Putus sekolah sekolah karena tadi tidak ada biaya. Jadi kemarin kita buka open donasi lagi untuk menawarkan ke orang yang kita kenal ataupun lewat media sosial. Alhamdulillah ada yang mau jadi orang tua asuhnya. Tapi kan itu kan dibantu hanya pembiayaan sekolah, perlengkapan sekolah lagi, SPP dan sebagainya. Untuk kebutuhan saya enggak. Kalau ya kita belum sampai ke sisi Bang. Belum ya. Karena kita masih terbatas juga. Harapannya kemarin sih kita bisa bantu juga untuk orang tuanya buat usaha. Ya. Cuman doakanlah ya mudah-mudahan kita ke depannya kita bisa bantu. Kita Tadi bisa kan bantu. Umat kan untuk umum, pendidikan, kemanusiaan. Sosial kemanusiaan. Kemanusiaan itu dalam tadi kayak macam kita bantu sembako setiap bulan, sembako bulanan, ada juga santunan berupa uang tunai. Karena kan perlu juga untuk dibantu secara uang tunai, ada beberapa yang kita bantu. Habis dia kemanusiaannya salah satu Bang, saya jadi ngeblank. Sorry. Kemanusiaan iya tadi habis itu ada nak saya omongkan tadi Bang, tapi tadi jadi langsung ngekat deh. Tapi iya Bang, ada. Jadi kita ada bangun jamban sehat untuk duafa. Ya salah satu masuk dalam kegiatan sosial kemanusiaan. Jamban sehat. Jamban sehat di dalam rumahnya atau di luar karena tidak memungkinkan di dalam atau apa maksudnya? Rumah. Jadi Dompet Umat punya kolaborasi dengan beberapa komunitas ya. Kita ada pertama kali kita bangun jamban sehat atau WC lah bahasanya, toilet ya, untuk ada keluarga yang memang sangat memprihatinkan MCK-nya. Jadi kita coba karena untuk bangun rumah kita belum mampu. Tapi kan banyak lah. Ya. Kalau di Sambas itu kan banyak orang yang tidak paham sih Bang. Jadi enggak, maksudnya untuk menseleksi masyarakat kita yang tidak memiliki MCK tadi ya. Seperti apa seleksinya? Nah, kalau dikatakan banyak sih memang banyak sih Bang. Tapi gimana ya? Jadi kita harus ada beberapa rekomendasi yang masuk, misalnya kan. Oke, kita tidak bisa banyak, tapi misalnya target di kecamatan satu misalnya, per kecamatan dulu karena kita kan sifatnya relawan dan bergabung dengan komunitas yang dengan mengandalkan donasi ya kan Bang, bukan mengandalkan biaya yang banyak. Jadi dia kita lakukan sebetulnya untuk sebagai pemantik agar walaupun tidak semuanya bisa kita cover, tapi ada dari beberapa rekomendasi yang masuk tetap kita survei Bang, mana yang paling butuh gitu. Walaupun mungkin banyak tapi balik aja ke kali ini. Jadi kita cari misalnya udah di Kecamatan Sambas untuk sementara, terus nanti kita kemana gitu. Jadi ada beberapa rekomendasi yang masuk, tapi memang keterbatasannya tidak semua bisa kita cover. Terus kita pernah juga bangun di tahun 2020, kita bangunkan rumah untuk duafa. Bangun rumah atau bedah rumah atau? Bangun rumah Bang. Bangun rumah baru? Iya, karena kemarin tuh ceritanya memang awalnya mau bedah rumah, cuman
karena itu tanahnya tanah orang, jadi direkomendasikan dari desa saya di tempat lain. Anu lah, tapi kayak dia punya target lah. Target hambatan itu. Dia dalam 1 bulan tuh dompet rumah dia perlu membantu masyarakat yang kurang mampu atau Sebetulnya kita punya target Bang, tapi keterbatasan kita di dana tadi. Jadi untuk sementara yang sekarang kita fokuskan memang untuk bantu pendidikan dulu. Kita mau bangun brandingnya di pendidikan gitu Bang. Jadi dompet umat tuh maksudnya gitu. Karena kalau saya lihat di Sambas tuh banyak komunitas yang peduli dengan sosial kemanusiaan. Dia banyak bantu kayak Al-Mumtaz, kan memang fokusnya di kesehatan. Terus teman-teman Lajis kan biasanya di bantuan sosial. Terus mungkin punya program lain juga guys. Terus ada teman-teman dari volunteer muslimah kalau nggak salah saya. Dia memang fokusnya juga di bagian ngasih sembako, terus bagi-bagi makanan untuk apa yang setiap Jumat ya, alhamdulillah juga kan berjalan lama kan. Jadi kalau diperhatikan di Sambas ya untuk sosial kemanusiaan itu banyak yang garapnya Bang. Nah kan banyak. Tapi kan nggak pernah berpikir untuk berkolaborasi. Ya makanya kita kalau dompet umat atau jalan masing-masing. Enggak juga sih Bang, karena kita udah berapa kali berkolaborasi dengan berbagai komunitas. Kita pernah juga bahkan pernah berkolaborasi dengan Paskas Sambas, habis itu dengan teman-teman mahasiswa, kawan-kawan mahasiswa. Banyak sih komunitasnya. Maksud kita berkolaborasi tadi macam macam ini. Kita sih selalu siap Bang untuk berkolaborasi. Dengan Muslimah Volunteer pun kita pernah waktu yang Ramadan ya kan, mereka galang mereka punya programnya ya, menggalang baju layak pakai, kemudian disortir, kita bagikan di perbatasan. Jadi kalau dikatakan kolaborasi Ade atau si An, Ade Bang. Ade. Nah lah, kan cukup lama di persoalan yang didapatkan lah itu dalam persoalan yang ada di Kabupaten Sambas menurut kacamata itu. Persoalan yang di lapangan ya. Bukan di internal dompet umatnya. Bukan. Artinya problem yang didapatkan lah itu untuk membantu keinginan tuh kan misalnya membantu kita di pendidikan sampai di kuliah, tapi pasti keterbatasan donatur ya kan seperti artinya seperti apa sih kawan-kawan di dompet umat untuk membijak persoalan atau memang tidak pernah mendapatkan persoalan seperti lancar-lancar aja gitu. Sering dapat persoalan. bisa tuh kan dia sekolah saya ditanggung oleh dompet umat sampai SMP dia ke SMA, tentu uang SPP-nya keperluan sekolah kan tanggung semuanya kan oleh kawan-kawan itu jadi anak asuh gitu kan nah seperti itu. Tentu punya problem lah pada saat nak masuk ajaran baru mulai di ini itu dan sebagainya. Tapi kan pernah mendapatkan cobaan seperti pernah lah Bang. Terutama ketika mau masuk ke sekolah kan biayanya tinggi besar. Jadi dari dompet umat ya bernego lah dulu dengan sekolah untuk karena memang mereka tidak mampu dan kita punya keterbatasan juga. Jadi kita minta tempo atau dicicil ya Bang untuk biasa daftar masuknya. Kalau SPP ya sama kondisinya, tapi kita selalu usahakan dan alhamdulillah sih dari pihak sekolah pun ada ngasih kompensasi atau dia ada punya kebijakan Bang untuk kayak yang di MBS ya, Muhammadiyah Boarding School, dia punya kebijakan kalau nggak salah saya untuk SPP-nya
itu di Bijake tidak penuh gitu Bang. Jadi ada subsidi dari sekolah. Ya. Jadi ada subsidi karena mereka punya KIP juga ya. Oke, iya yang sekolah. Kalau yang kuliah gimana? Kalau kuliah kan kita lumayan, udah menyerahkannya Bang. Lumayan besar juga masuk kuliah ya. Ya kan? Jadi kuliah ya? Gitu Bang sistemnya. Karena kita punya kuliah ya, kita fokusnya ya kuliahkannya di Poltesa Bang, karena yang bisa kita jangkau. Atau memang udah ada kerjasama dengan Poltesa atau gimana? Itu secara tidak langsung kita memang ada kerjasama Bang, karena kebetulan kan memang salah satu pembina kita ada di beberapa pembina kita ada di Poltesa, jadi kita sering konsultasi. Kan kalau Poltesa kan dia punya beasiswa KIP, kalau saya bidik misi. Jadi kita rekomendasikan, dan memang kan disurvei dari pihak kampus juga mensurvei, dan kebetulan pun kuota untuk itu kan banyak di Poltesa. Alhamdulillah sih tercover selama yang, tapi kan baru pertama kan kemarin, tapi berarti baru pertama. Ya, baru pertama. Berapa orang? 1 orang tadi saya bilang. 1 orang ya? Jadi habis 2021, di 2021 tuh insya Allah kan ada yang salah satu anak asuh kita juga akan tamat SMA, dan rencananya kita pun mau masukkan juga di kuliah. Kuliah itu Bang, maksudnya kita tidak menanggung kuliahnya, cuman kita bantu dia untuk mendapatkan beasiswa. Ya, karena dia memang layak untuk mendapatkan beasiswa. Oke, beasiswa. Paling itu SPP. Nah, untuk keperluan kuliahnya? Kita berdaya. Kalau salah satu yang pernah kami lakukan Bang, kita memberdayakan dia untuk mandiri ya, memberdayakan untuk mandiri maksudnya membuka bukan lapangan sih, apa sih namanya, kita punya usaha kemarin tuh kan, kita punya usaha penyewaan skuter ya, yang di Aton atau di mana? Kemarin di ini apa namanya, di Lunggi. Taman Lunggi. Jadi dia punya relawan kita kan, relawan, jadi ditawarkan ke dia untuk menjaganya. Jadi dia punya pemasukan juga untuk dia gitu. Dan kalau sekarang kan dia sudah tidak ada lagi skuter ya untuk dijaga. Jadi kita selalu menampakkan juga kalau ada job-job ya Bang. Jadi dia usaha untuk dia biar mandiri. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan tuh kita tawarkan. Itulah penting kan gitu. Oke lah kalau dia orang tempatan tempat dia di daerah kecamatan lain. Sudah gitu. Tentu biaya, selain biaya itu oke ditanggung deh. Biaya hidup sehari-hari itu kan perlu. Nah, seperti apa dompet umat membijaknya, atau apakah pernah mendapatkan problem sepertinya, walaupun pada hari itu baru sekali kan yang udah dikolaka, kita nggak tahu ke depan tuh kan. Mungkin lebih banyak lagi kan problem seperti ya. Betul. Jadi gitu Bang, kalau secara gimana, sekarang kan yang bisa dilihat atau di lapangan tuh kan anak-anak sekolah. Nah, kita punya anak asuh ya kan, dan hanya dari Sambas memang, ada dari Tekarang, ada dari Tebas kan. Tapi yang untuk dari Tekarang kan dia sekolahnya di Sambas. Jadi kita bisa kontrol keperluan dia sehari-hari Bang. Macam di asrama. Jadi dia kalau ada perlu apa-apa, dia bikin catatan, habis dia dikirim ke relawan kita. Nah, jadi misalnya Kak, karena kalau di asrama kan dia perlu untuk alat perlengkapan baju apa yang sebagainya kan enggak ada di setiap asrama. Jadi yang kita penuhi Bang. Ya, apa dia perlu apa tuh? Selama memang tidak berlebihan. Tapi selama itu tidak berlebihan Bang. Ya, artinya dompet umat menyiapkan asrama maksudnya? Bukan, kan sekolah. Sekolah. Sekolah asrama. Nah, di asrama kan.
di Muhammadiyah Boarding School. Oh, ada asramanya ya? Ada asramanya. Nah kalau kayak yang di Tebas, dia kan memang sekolahnya di Tebas di Terpermi. Dia tinggal di rumah, jadi untuk sehari-harinya kita selalu nanya sih Bang, tapi yang kita tanyakan adalah keperluan sehari-hari dari si anak ya, misalnya terutama untuk sekolah. Kalau keperluan sehari-hari yang tentang makan dan sebagainya sih mungkin kita belum tercover sampai ke situ. Tapi untuk misalnya sepatunya, sepedanya, habis itu uang jajannya biasa kita kasihkan Bang, paling uang jajan sih. Tapi kalau sampai yang keseharian satu keluarga ya nggak mampu sih kita masih. Nah, berapa banyak anak asuh? 7 Bang. 7 tuh satu keluarga ada 3 Bang, karena memang satu keluarga kita ambil tiga-tiganya. Karena 1 SD, SMP, SMA. Kan belum terlalu besar. SMA aja paling. SMA kita sekolahkan di Muhammadiyah SMA. Itu memang orang tuanya nggak mampu tuh kembali? Dia punya latar belakang yang sangat alot sih sebenarnya. Ada kita bikin dokumenternya di Dompet Umat. Jadi selama berjalan lah ya. Apa sih problem sosialnya sampai ketidakmampuan orang tuanya, ya kan, sampai untuk menyekolahkan anaknya, apakah memang tidak ada kepedulian dari pemerintah atau bagaimana? Apa sih problem yang selama untuk umat dampingnya? Problem ekonomi. Ya. Ekonomi. Terutama memang tentang pendapatan orang tua Bang, serabutan. Bahkan tapi rumah petani tapi ya pun ambil upahan gitu. Ambil upahan karet. Ambil upahan, terus dia untuk mencukupi sehari-harinya dia nanam sayur-sayur. Jadi untuk makan lepaslah ya kan nih. Bahkan rumahnya pun masih pakai sarung semen. Rumahnya? Masih pakai sarung semen. Tanahnya tanah orang atau? Tanahnya alhamdulillah punya dia sih. Tapi satu petak rumah itu pas dia punya dia. Mungkin tanah warisan sih kali. Jadi dindingnya Dindingnya masih dinding sarung semen masih. Sarung semen. Rumahnya masih dibatasi pakai tarpal. Nah artinya kan apakah tidak pernah Dompet Umat melakukan ibaratnya pendampingan gaji, kenapa tidak pernah dilirik oleh desa yang rumahnya lah. Kita pernah ngajak orang desa ke rumah, bahkan mungkin dan tahu lagi kemana. Orang desanya pun mungkin agak pangling juga terkejut ya. Dia wargaku gitu kali. Oke, saya kurang tahu sih. Yang jelas kita pernah ngajak karena kita kebetulan dari beberapa waktu jamban sehat ya, dari beberapa rekomendasi yang dikasihkan kawan-kawan komunitas, mereka yang paling layak. Tapi kenapa dia tidak dapat tapi pernah ditanya kan ada kartu putih sampai dari dapat KIP dapat. Cuman Bang di sekolah ya kan tetap harus SMA itu kan tetap bayar. Kalau yang Muhammadiyah kemarin kita bayar daftar ulang, dia dapat beasiswa, tapi bukunya tetap bayar. Buku kan tetap beli, kita belikan bukunya. Dia keperluan jajan adik-adiknya kan ada 2. Nah, kalau SMP dia kan tetap bayar per bulan. Kalau nggak salah saya berapa? Sebulan kemarin sebelum Covid 90 kan lumayan untuk orang yang ya Bang 30.000 per lelah dia nyari. Tidak mampu ya. Berarti dalam satu rumah ya yang didampinginya oleh Dompet Umat orang tinggi ya? Iya satu rumah ya. Karena SMP sama SMA. Tahun itu dia akan masuk SMP, yang SMP akan masuk SMA, yang SMA akan selesai. Sampai kuliah juga? Kita coba. Kita mengusahakan agar dia mau kuliah. Karena memang
dia perlu motivasi juga sih Bang, karena dengan mungkin masih merasa tidak mampu untuk mungkin dalam mindsetnya kuliahnya perlu biaya yang besar, perlu apalah gitu yang mungkin dia merasa tidak mampu. Jadi kita tetap dari dia naik kelas 3 ya udah kita bilang nanti habis sekolah harus kuliah. Nah, itu loh yang kita kita omongkan. Jadi kita selalu bilang habis sekolah harus kuliahi. Nah, habis sekolah harus kuliahi gitu. Jadi harus dibangun mindsetnya Bang. Tapi kan sempat kena orang 10 Wak. Makanya kita minta harus ya, jadi gitu Bang, kita memang tidak punya target yang muluk-muluk sih untuk sementara itu. Makanya anak asuh kita pun baru nak 7 gitu kan, ndaan yang banyak-banyak. Tapi kenapa enggak lah? Tapi artinya misal itu anaknya mau kuliah, nanti dicarikan orang tua asuh. Itu orang tua nanti yang membiayai anak itu sampai kuliah atau sampai iya tergantung dari kalau selama itu kan kalau cerita Lala kan artinya digumpulkan donatur duitnya baru dikoskan untuk tadi sebagai anak asuh tadi kan. Tapi memang tidak ada kayak memang orang tua asuh memang yang ingin mengasuh anak itu satu anak sampai dia gitu. Sebetulnya kita welcome aja Bang ketika misalnya ada satu donatur saya mau menyekolahkan anak ini sampai selesai. Sementara untuk saat itu memang belum sampai selesai. Karena yang kita tawarkannya karena kan kita mungkin belum terlalu menjual lah tadi kali. Jadi kita menawarkan untuk menjadi orang tua asuh tidak harus sebanyak biaya yang harus donasinya harus sebanyak ini. Jadi kita kembalikan agak ke kemampuan donaturnya. Misalnya mulai dari 50.000 udah bisa donasi untuk pendidikan ya kan, untuk beasiswa pendidikan. Nah, kalau yang saya pernah memang ada orang yang mau ngambil anak asuh, tapi dia pengennya anak asuhnya tinggal dengan beliau. Misalnya kan anak asuh misalnya dari kecamatan lain, tinggal di situ kalau ada nyekolahkannya sampai selesai. Tapi kendalanya kan si anaknya belum tentu mau Bang. Ya belum tentu mau untuk tinggal dengan orang asing ya bahasanya kan. Tadi mungkin masih ada orang tuanya. Ya atau yang anak yatim pun payah Bang. Karena pernah saya ada kawan yang faktor X-nya? Mungkin dia merasa dengan orang asing atau gimana ya masih belum takut atau gimana lah. Iya. Jadi solusinya ya kita tetap kalau yang mau sekolahnya di Sambas ya di asrama, di asrama atau masukkan di pesantren kan. Kalau dia mau tetap di sekolahnya di tempat dia tetap tinggal di sini. Tapi sementara yang di luarnya memang masih ada orang tuanya. Belum ada yang memang anak yatimnya dulu yang pernah jadi yang mau disekolahkan ternyata diambil oleh keluarganya. Jadi keluarganya yang ngambilnya saya orang pemangkat kalau tidak salah kan saya dapat informasi. Jadi orang pamannya yang menjadi orang tua asuhnya gitu Bang. Jadi kalau dengan keluarga kan mungkin masih mau lah ditinggalkan, jadi disekolahkan oleh pamannya. Karena kan lumayan juga kalau karena 10 orang diasuh oleh dompet umat. Ya makanya tadi cari donatur apa sebagainya ya. Lumayan ya kan. Lumayan sekali. Ada kawan-kawan relawan untuk mencari donaturnya wah kerja ekstra lah bahasanya kan. Betul lah. Jadi ke depan pertama lah dompet umat dalam artian programnya lah. Programnya apa kayak ada target 2022 tuh punya target misalnya udah 2022 tuh dompet umat harus memiliki 10 anak atau 20 ya
Karena tadi kan lebih fokus inginnya di pendidikan. Iya. Untuk di Sambas kita pengennya brandingnya di pendidikan. Jadi untuk 2022 Bang, karena memang kendala kita paling besar ya di pendanaan. Kita punya target untuk memaksimalkan di fundraising-nya. Jadi insya Allah dalam waktu dekat itu kita akan memagangkan insya Allah 2 orang di Dompet Umat Kalbar. Jadi dari saya nanti mereka akan dilatih langsung ke lapangan bagaimana menghimpun dana, bagaimana menjalankan program dan sebagainya. Jadi rupiah lebih. Kalau selama itu kan memang kita sifatnya masih, kalau di Sambas Abangi kita kan belajar. Saya belajar gitu. Jadi program yang kami jalankan ya sebagaimana yang bisa kita ketahui aja. Jadi mungkin belum terlalu profesional dan sebagainya gitu Bang. Jadi kita meraba-raba belajar gitu. Jadi target untuk tahun itu kita harus lebih profesional dari fundraising-nya, habis ya programnya. Untuk anak asuhnya ya kita punya program targetnya tetap harus tingkatkan, karena kan setelah itu kan kita anak asuhnya akan selesai, ada yang akan selesai. Jadi mungkin kalau yang sekarang 7 di 2022 kita tingkatkan 10 gitu kan. Betul ya. Iya. Tapi untuk meningkatkannya kita harus meningkatkan juga SDM dan pembiayaan untuk sampai ke selesai mereka pendidikan ya Bang. Nah, sedikit lagi lah ya. Selesai deh kuliah misalnya, selesai juga Dompet Umatnya. Kan tidak selamanya juga kita harus mendampingi gitu Bang. Jadi artinya misal sampai dicarikan kerjaan atau sebagainya. Tapi gitu sifatnya kita akan selalu bantu apapun yang bisa kita bantukan. Kalau misalnya kita punya informasi, punya lowongan yang bisa mereka isi ya kita sampaikan, kita berikan. Yang jelas kan komunikasinya tetap bisa dijalankan. Saya pikir sih Bang, jadi tidak juga semuanya harus kita kan mereka perlu juga diajari untuk mandiri. Untuk kuliahnya nanti mungkin kita carikan dia pekerjaan yang bisa menunjang dia untuk sehari-hari perkuliahan, untuk ngeprint. Artinya hari itu Dompet Umat fokus ke dunia pendidikan. Seperti ya kan? Fokus utama lah, atau bagaimana menjadi orang tua asuh bagi masyarakat yang kurang mampu, seperti sekolah dan sebagainya, bahkan ke tujuan tinggi. Insya Allah ya, harapan bagi masyarakat nanti yang menonton video podcast jalanan kita yang ingin menjadi donatur di Dompet Umat atau ingin menjadi bapak orang tua asuh, silakan menghubungi Dompet Umat Sambas. Kita sangat perlu sebetulnya. Bisa hubungi Mbak Lala, ya kan? Bisa jumpa beliau di Poltek. Di Poltesa bisa. Poltesa Sambas. Kantor Dompet Umat di mana? Ada di Gang Perdana. Jalan Senyawan. Iya, ada di Pelang. Sambas. Masih Sambas. Sambas kota masih. Nah, artinya memang banyak masyarakat kita yang kurang mampu mungkin pada hari itu yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita jangkau, sedangkan perlunya pendidikan bagi masyarakat kita, anak-anaknya yang tidak mampu, tapi ini perlu dibantu sebagai mungkin tidak pernah tercover oleh pemerintah daerah atau pemerintah tidak tahu, pemerintah desa tidak tahu. Artinya ada kelompok seperti Dompet Umat mencari masyarakat yang tidak mampu, menyekolahkan anak-anak sebagainya, dan memang tentu perlu bantuan dari masyarakat yang mampu untuk menjadi donatur ataupun untuk menjadi bapak asuh, orang tua asuh. Iyalah ya. Mungkin seperti itu lah podcast jalanan kita. Hari itu kita membahas
tentang sosial di dompet umat, tentu dengan ketuanya Mbak Lala. Mudah-mudahan perjuangan Mbak Lala di dompet umat terus berlanjut, dan kawan-kawan lah Bang, dan kawan-kawannya perjuangan kawan-kawan Mbak Lala dan relawan-relawan dompet umat bisa berlanjut dan bisa menghasilkan nilai positif, ya kan, bagi masyarakat kita, dan bisa membuka hati para yang mampu untuk melakukan donasinya menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang tidak mampu, khususnya ada di Kabupaten Sambas. Mungkin sampai di situ aja podcast jalan kita, dan akan kita ketemu di podcast berikutnya. Sampai ketemu. Bye.